Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Irfan Satriani Wibowo dari kelas 2G Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Surakarta. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan besar Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Video ini dibuat dalam rangka tugas mata kuliah Islam dan Budaya Jawa yang diampu oleh Bapak Muhammad Zainal Anwar SHI MSI. Perjanjian Giyanti adalah perjanjian antara VOC, pihak Kesultanan Mataram yang diwakili oleh Sunan Pakubuwana III dan kelompok Mangkubumi. Sedangkan kelompok Pangeran Sambernyawa tidak ikut dalam perjanjian ini. Setelah perjanjian ini, Pangeran Mangkubumi kemudian ikut menyerang kelompok pemberontak, yaitu Pangeran Sambernyawa. Kelompok Pangeran Sambernyawa kemudian juga akan menandatangani perjanjian damai dalam perjanjian selanjutnya. Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 13 Februari 1755 di Dukuh Kerten, Desa Jantiharjo, sebelah tenggara Karanganyar, Jawa Tengah. Bagi Belanda, perjanjian ini memberi banyak keuntungan. Kekuasaan Belanda semakin kuat mencengkram tanah Jawa. Setelah perjanjian ditandatangani, Jawa sepenuhnya berada di bawah pengaruh VOC. Berdasarkan perjanjian ini, wilayah Mataram dibagi menjadi dua, yaitu wilayah di sebelah timur Sungai Opang yang melintasi daerah Prambanan sekarang, yang dikuasai oleh Sunan Pakubuwana III dan berkedudukan di Surakarta. Wilayah di sebelah barat, tepatnya di daerah Mataram yang asli, diserahkan kepada Pangeran Mangkubumi yang sekaligus diangkat menjadi Sultan Hamengkubuwana I yang menetap di Yogyakarta. Di dalamnya juga terdapat klausul bahwa pihak VOC dapat menentukan siapa yang menguasai kedua wilayah itu jika diperlukan. Menurut dokumen register harian Nicholas Harting, Gubernur Jenderal VOC untuk Jawa Utara pada tanggal 10 September 1754 berangkat dari Semarang untuk menemui Pangeran Mangkubumi. Namun pertemuan dengan Pangeran Mangkubumi sendiri baru terlaksana pada tanggal 22 September 1754. Pada hari berikutnya diadakan perundingan tertutup yang hanya dihadiri oleh beberapa orang. Pangeran Mangkubumi didampingi oleh Pangeran Natakusuma dan Tumenggung Ronggo. Harting sendiri didampingi oleh Breton Kapten Sidonkel dan sekretarisnya Wifoken. Adapun yang menjadi juru bahasa adalah Pendeta Bastani. Pada pembicaraan pertama mengenai pembagian Mataram, Harting menyatakan keberatan karena tidak mungkin ada dua pemimpin dalam satu kesultanan. Mangkubumi menyatakan bahwa di Cirebon ada lebih dari satu sultan. Harting pun menawarkan Mataram sebelah timur yang ditolak oleh Mangkubumi. Perundingan berjalan kurang lancar karena masih ada kecurigaan di antara mereka. Akhirnya, setelah bersumpah untuk tidak saling melanggar janji, maka pembicaraan bisa berjalan lancar. Harting kembali mengusulkan agar Mangkubumi tidak menggunakan gelar Sunan dan menentukan daerah mana saja yang dikuasai olehnya. Mangkubumi keberatan untuk melepas gelar Sunan karena rakyat telah mengakuinya sebagai Sunan sejak 5 tahun sebelumnya. Pangeran Mangkubumi diangkat sebagai Sunan yang dipertuan atas Kesultanan Mataram ketika Pakubuwana II wafat di daerah Kabanaran, bersamaan saat VOC melantik Adipati Anom menjadi Pakubuwana III. Perundingan terpaksa dihentikan dan diteruskan keesokan harinya. Pada tanggal 23 September 1754, akhirnya tercapai nota kesepahaman bahwa
Pangeran Mangkubumi akan memakai gelar sultan dan mendapatkan setengah bagian kesultanan. Daerah pantai utara Jawa atau daerah pesisiran yang telah diserahkan pada VOC tetap dikuasai oleh VOC, dan setengah bagian ganti rugi atas penguasaan tersebut akan diberikan kepada Mangkubumi. Selain itu, Mangkubumi juga akan memperoleh setengah pusaka-pusaka istana. Nota kesepahaman tersebut kemudian disampaikan kepada Pakubuwana III pada tanggal 4 November 1754. Pakubuwana III menyampaikan surat kepada Gubernur Jenderal VOC Jacob Mussel mengenai persetujuannya terhadap hasil perundingan antara Harting dan Pangeran Mangkubumi. Berdasarkan perundingan yang dilakukan pada tanggal 22 sampai 23 September tahun 1754 dan surat persetujuan Pakubuwana III, maka pada tanggal 13 Februari 1755 ditandatangani Perjanjian di Giyanti. Secara garis besar, isi Perjanjian Giyanti adalah membagi Mataram menjadi dua bagian, yakni Kasunanan Surakarta di bawah kepemimpinan Pakubuwana III dan Kesultanan Yogyakarta di bawah rajanya yang bergelar Hamengkubuwana I. Sebelumnya, Keraton Surakarta telah berdiri terlebih dahulu pada kurun waktu kekuasaan Pakubuwana II sebagai pengganti Keraton Kartasura yang hancur lantaran serangan orang-orang Tionghoa di bawah kepemimpinan Sunan Kuning. Perjanjian ini belum mengakhiri kerusuhan karena dalam perjanjian ini kelompok Pangeran Sambernyawa tidak diikutsertakan. Seperti yang diketahui dalam Perjanjian Giyanti, Pangeran Sambernyawa adalah rival Pangeran Mangkubumi untuk menjadi penguasa Mataram. Perjanjian Giyanti merupakan bentuk persekongkolan untuk mengalahkan pemberontak yang bukan adalah Pangeran Sambernyawa. Karena itu, Perjanjian Giyanti dilaksanakan dengan tujuan membangun aliansi kekuatan baru untuk menumpas pemberontak dan mengurangi kekuatan pemberontak dengan menggandeng salah satu kekuatannya. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata yang kurang berkenan, mohon dimaklumi. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.